أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله ذكره وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Kita lanjutkan jamaah sekalian pembacaan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari yang diberikan penjelasan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya hafizahullah. Imam Al-Barbahari rahimahullah. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa farqahu lahu li jami'il muslimina amin. Amin. Qawluhu wa la yud'anu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la ala ashabihi radhiyallahu anhum. La yud'anu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'sumun min Allah jalla wa ala. Falladhi yattahimu ar-rasula aw yat'anu fihi wa annahu 'indahu hawa wa annahu ya'if wa annahu yadhlim wa nahwu dhalik fahadha kafirun billahi 'azza wa jalla. كذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله رضي عنهم ومدحهم والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم وهم خير القرون. قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة البيعة في الحديبية فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في آخر السورة محمد رسول الله والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني صفاتهم المذكورة بالتوراة ومثلهم في الإنجيل أي صفاتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى كزارع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر ليغيظ بهم الكفار. Baik, di antara yang tidak boleh seorang adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengapa tidak boleh mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum. yakni dilindungi oleh Allah ya dari kesalahan ketika menyampaikan risalah. Maka barang siapa yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Rasulullah SAW, apalagi mengatakan bahwa Nabi mengucapkan dari hawa nafsunya, atau Nabi menutupi kebenaran, atau menzalimi agama, ya, atau yang semisalnya, maka kafir billah, kafir dengan Allah, karena Allah Azza wa Jalla menyatakan Allahu ya'simuka minan nas, Allah akan melindungimu ya dari gangguan manusia. Ini Nabi memiliki ismah, yakni perlindungan dari Allah Azza wa Jalla ketika menyampaikan, sehingga dilindungi oleh Allah dari gangguan manusia. Kemudian begitu pula dilarang mencela sahabat.
dilarang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Mengapa? Karena Allah ridha kepada mereka. Allah dah ridha kepada mereka dan Allah sudah memuji mereka. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dengan para sahabat dan memuji mereka dan menyanjung mereka. Dan mereka adalah sebaik-baik abad, sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Bukhari Muslim, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup pada abadku. Itu lafaz yang benar ya kawan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup pada abadku. Siapa itu? Para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka yaitu siapa? Tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi setelah tabi'in siapa? Atba'u at-tabi'in. Itulah 3 generasi emas salaf, para pendahulu kita. Dan di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian terhadap para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhud dzahaba. Sekiranya seorang di antara kalian menginfakkan emas seberat gunung Uhud. Allah, berapa ton itu ya kawan? Gunung Uhud itu gunung batu. Sekiranya gunung Uhud itu adalah emas, kemudian oleh seorang diinfakkan, maka ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Tidak akan bisa menandingi para sahabat ketika mereka berinfak 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan yang dipertemukan begini. Ini 1 mud. Wala nasifa. Dan juga separuhnya. Ini 1 telapak tangan. Masya Allah. Sebabul wurud hadis ini, sebab diriwayatkannya hadis ini adalah karena waktu itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mencela Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kita tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang pendahulu dalam masa Islam. Sedangkan Khalid belakangan dia, yakni ketika menaklukkan kota Mekah, barulah dia masuk Islam. Ya, lah waktu itu ada perselisihan antara Khalid dengan Sa'ad radhiyallahu anhu, maka Khalid marah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Nabi mengatakan kalimat ini. Nabi mengatakan kalimat ini, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela sahabat. Ini ditujukan pada siapa awalnya? Khalid ibn Walid, Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus. Itu ditegur sama Nabi, jangan kau mencela sahabatku. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sekiranya seorang di antara kalian berinfak emas seberat gunung Uhud, tidak bisa menandingi pahala sahabatku yang duluan masuk Islam itu, ya, walaupun mereka hanya berinfak 1 mud atau 2 telapak tangan yang dipertemukan, atau 1 telapak tangan. Dan juga Allah Azza wa Jalla memuji para sahabat Muhajirin dan Ansar, as-sabiqun al-awwalun, ya, para pendahulu yang pertama, minal muhajirin wal ansar, ya, ini dari kalangan Muhajirin dan Ansar, walladzina taba'um bi ihsan, dan orang-orang mengikuti sahabat Muhajirin dan Ansar dengan kebaikan, ini dalam beragama, mengikuti sahabat Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum. Allah ridha dengan mereka, radu'an, dan mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka. Wa'adda lahum jannat tajri tahta al-anhar, dan Allah beri kepada mereka, Allah janjikan untuk mereka kebun-kebun di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai madu, sungai susu, sungai khamr yang bisa diminum dan yang lain. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu merupakan kebahagiaan atau kemenangan yang sangat besar. Jelas Allah di sini Ta'ala meridhai para sahabat. Barang siapa yang mencela sahabat
apalagi mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Berarti mendustakan ayat itu. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman minas sabiqin al-awwalin, termasuk yang duluan masuk Islam. Itu ya jemaah. Siapa yang mencela sahabat dan mengkafirkan? Syiah. Iya. Maka celaan mereka kembali kepada mereka, takfirnya mereka. Jadi mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Maka takfirnya mereka itu kembali kepada mereka. Dan benar, sekarang mereka ini melakukan kesyirikan dan melakukan dosa-dosa yang paling besar. Mereka berdoa kepada Ali, berdoa kepada Husain, ya, dan melakukan bid'ah-bid'ah yang besar, yang berat. Bahkan mengeluarkan mereka dari Islam. Itu ya kawan. Dan juga dalam surah Al-Fatih, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridha kepada kaum mukminin. Siapa di sini? Nah, dijelaskan. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mereka, yaitu para sahabat itu yang jumlahnya ada 1.400 orang, berbaiat kepadamu wahai Nabi di bawah pohon. Ini di bawah pohon yang ada di Hudaybiyah. Ya, sudah dekat dengan kota Mekah itu. Dari Madinah mereka datang, Nabi dan 1.400 para sahabat itu mau umroh, maunya umroh. Tapi ketika di Hudaybiyah dilarang masuk Mekah oleh kafir Quraisy. Maka Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk nego dan lobby musyawarah dengan kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Barangkali ada kesempatan untuk masuk kota Mekah dan umroh. Ternyata Utsman gak pulang-pulang, gak balik-balik. Maka Nabi khawatir sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat khawatir kalau Utsman dibunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat 1.400 sahabat itu, ya, untuk berperang sampai mati. Itu ya. Ternyata setelah baiat di bawah pohon itu, Utsman datang. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah dan tidak jadi umrah. Ya, tidak saling menyerang selama 10 tahun. Ya, pada tahun 6 itu, pada tahun 6 Hijriah itu peristiwanya. Ternyata 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah itu, orang Quraisy membatalkan perjanjian. Maka bayangkan ya, tahun ke-6 Hijriah itu pasukan Nabi 1.400 orang. 2 tahun berikutnya itu berapa pasukannya Nabi? 10.000. Bayangkan ya, 10.000. Jadi ada tambahan tentara 8.000 orang. Maka pada tahun 8 Hijriah itu terjadilah penaklukan kota Mekah. Gitu ya kawan. Ketika penaklukan kota Mekah, tentara Nabi bertambah lagi 2.000 orang. Jadi total berapa? 12.000. Ya, ketika perang melawan Bani Thaqif, Taif. Perang apa itu? Duh, lali aku jenenge perang apa itu ya? Ghazwah. Lali aku. Taib fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah tahu apa isi hatinya para sahabat itu ketika mereka berbaiat kepada engkau ya Nabi dengan jujur. Fa'anzala as-sakinah alaihim. Maka Allah turunkan ketenangan kepada semuanya para sahabat itu. Wa athabahum fathan qariba. Dan Allah beri kepada mereka janji, ya, balasan penaklukan kota Mekah dalam waktu yang dekat. Subhanallah, 2 tahun setelah itu terjadi penaklukan kota Mekah. Jelas di sini kalimat radhiyallahu 'anil mu'minin, bahwa Allah ridha kepada kaum mukminin yang berbaiat itu. Makanya Nabi bersabda, ya, man bai'a tahta syajarah lan tamassumun nar. Ini para sahabat yang ikut baiat di bawah pohon itu, ya, maka mereka tidak akan tersentuh api neraka. Jumlahnya 1.400 orang. Pada hari kiamat
mereka tidak akan tersentuh api neraka, yakni langsung masuk syurga. Kemudian dalam akhir surat Al-Fatih, Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan para sahabat yang bersama beliau, ya, asyidda 'alal kufar, maka mereka itu tegas terhadap orang kafir. yakni tegas di sini tidak mau mengikuti kekafiran mereka sedikit pun, tidak mau mereka. Para sahabat berlepas diri dari kekafiran. Ruhama bainahum, dan para sahabat itu orang-orang yang sangat mengasihi di antara mereka. Ini saling menyayangi sama kaum mukminin. Coba perhatikan ya, kawan. Jangan dibalik loh ya. Dengan orang kafir sayang-sayangan, cium tangannya, dicium tangannya. Dengan orang Islam dibubarkan kajiannya. Wah, yuk coba ini. Padahal seharusnya kan ruhama bainahum, saling mengasihi sesama kaum muslimin. Tegas dengan orang kafir. Harusnya kan begitu menurut Quran. Wah, akhirnya boy guys, tangkap KPK mari ki. Tarahum ruk'an sujada. Kalian mereka itu para sahabat itu ruku', sujud, yabtaguna fadlan min Allah ridwan. Mereka menginginkan karunia dari Allah dan ridha dari Allah. Ini lihat, Allah Ta'ala memuji para sahabat bahwa mereka orang-orang yang saleh. Salat berjamaah, ruku', sujud dengan benar-benar khusyuk, tumakninah, dengan meluruskan punggung mereka, ya, dengan semangat, bukan malas kayak orang munafikin itu yang malas. Enggak, para sahabat orang-orang yang kalau sholat itu kayak Rasulullah, betul-betul menikmati sholat. Ya, ini dengan sholat itu hati menjadi tenang, karena mereka memahami bacaan sholat dari takbir sampai salam, ya, dan mereka juga berdoa ketika sujud dengan khusyuk. Maka dipuji oleh Allah di sini, ruk'an sujada. Yabtaghuna fadlan min Allah, mereka mengharapkan karunia dari Allah. Dan ini fadlnya ganjaran dari Allah, dan waridwana, dan ridha dari Allah, mengharapkan ridha Allah semata. Simahum, yakni tanda para sahabat itu, fi wujuhihim, di wajah mereka, min athari sujud, yakni nampak di wajah mereka itu bekas sujud. Ini mereka orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tenang, orang-orang yang tawadhu, ya, ramah. Itu mereka. Tapi ketika di medan perang, luar biasa ya, mereka pemberani, ya, mereka tidak takut mati. Kenapa ya kan tidak takut mati ya? Karena mereka sudah yakin bahwa kematian itu sudah ada tanggalnya. Kalau belum waktunya mati, ya gak mati. Itu keyakinan yang luar biasa. Kalau belum saatnya mati ketika di medan perang sekalipun, maka mereka berani menghadapi musuh. Karena kalau tidak waktunya mati, ya gak mati. Kalau memang mati, ya syahid. Kalau ikhlas, ya, nah mereka orang-orang ikhlas, dan balasannya surga. Kemudian dalika mathaluhum fit Taurah. Jadi ini ada sebagian orang salah paham, dikira bekas sujud itu jidatnya hitam. Nah, ada tafsir kayak gitu. Tafsir yang mengatakan bahwasanya athar sujud itu jidatnya hitam. Ya bisa aja orang digosok-gosok pakai areng ya, ya, bukan itu ya. Ya, ini nampak di wajah mereka dari athar sujud, karena mereka orang khusyuk, tenang. Wajah mereka tawadhu, ya, bercahaya, ramah, murah senyum. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Perumpamaan mereka, sifat mereka itu ada dalam kitab Taurat. Yani Allah Ta'ala menjelaskan tentang sifatnya para sahabat itu, bahwa mereka itu tegas dengan orang kafir, saling mengasihi sama kaum mukminin, ruku dan sujud dan lain-lain, ikhlas. Itu disebutkan oleh Allah dalam Taurat yang Allah turunkan pada siapa? Nabi Musa. Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan juga sifat mereka
Itu Allah jelaskan dalam Injil yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihi wassalam tadi. Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian kazara'in. Nah, Allah Ta'ala memberikan permisalan para sahabat itu seperti tanaman. Akhraja syat'ahu, yang keluar itu batang pohonnya, fa'azarahu wastaghlab istawa 'ala suqi, tumbuh kokoh berdiri di atas akar yang kuat itu tadi itu, yu'jibu zurra, menakjubkan. Zurra di sini maknanya yang menanam pohon itu. Maksudnya gini ya kawan, ini kalau dalam bahasa Arab ilmu balaghah ini namanya isti'arah. Ya Ustaz, isti'arah. Ini Allah mengambil perumpamaan tanaman yang bagus, kokoh, subur, berdiri, ya, kuat, seperti pohon kurma yang berbuah dengan lebat, ya, dan bermanfaat, dan menakjubkan yang menanam pohon itu. Begitu pula kaum muslimin takjub dengan para sahabat, karena semua sifat yang baik yang mereka dapatkan dari meneladani Rasulullah SAW itu ada pada para sahabat. Keberanian, keikhlasan, tawadhu, karam, dermawan, apalagi ya Pak, rajin ibadah. Itu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Amr bin As ketika dia menikah, ya, dinikahkan oleh ayahnya Amr dengan seorang wanita dari Bani Tamim yang memiliki syaraf, karena Bani Tamim itu punya kedudukan yang tinggi di bangsa Arab. Setelah gak lama dia tanya kepada menantunya ini perempuan, bagaimana kabarnya Abdullah? Apa dia bilang? Semenjak awal nih dia Masya Allah saleh, Masya Allah, nikmar rajul, dipuji-puji dulu, tapi tidak pernah dia menyentuhku dari mulai awal nikah sampai hari ini. Hah? Gak pernah disentuh? Ya, ini gak pernah jimat. Bahkan selimutnya gak pernah dibuka. Ini gak pernah jimat. Maka setelah gak lama ditanya ini Abdullah samanya, betul ya? Iya betul. Terus akhirnya lapor kepada Rasulullah. Amr ayahnya lapor, ini Abdullah gak menyentuh istrinya ya Rasulullah. Coba dipanggil, dinasihati. Akhirnya dipanggil Abdullah. Apa betul kamu gak menyentuh istrimu dari mulai awal nikah sampai sekarang? Iya ya Rasulullah. Lah kenapa? Apa yang kau lakukan? Siang hari tiap hari puasa. Ya jelas gak jima kalau puasa kan? Tiap hari itu, bukan Daud, tiap hari. Gak ada libur kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sama 3 hari tasyrik. Kemudian yang kedua, kalau malam khataman Quran. Tiap malam khataman Quran. Apa kata Rasulullah? Sekiranya kamu khatamkan 1 bulan sekali lah, 1 bulan sekali. Ya, khatmah fi syahr. Khataman 1 bulan sekali. Apa kata dia? Aku sanggup ya Rasulullah, lebih daripada itu. Ya sudah, kalau begitu 2 kali dalam sebulan. 3 kali dalam sebulan. Bisa 13, 14, 15 pertengahan Hijriah, ya, atau 10 hari pertama satu hari, 10 hari tengah 1 hari, 10 hari terakhir 1 hari. Boleh dipilih Senin atau Kamis. Aku sanggup lebih daripada itu ya Rasulullah. Itu puasa tadi. Ya, kalau khataman dia disuruh oleh Nabi sebulan sekali. Katanya sanggup ya Rasulullah, aku lebih daripada itu. Kata Rasulullah, ya sudah sebulan 2 kali. Aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Ya sudah sejumat sekali, jadi sepekan sekali. Aku sanggup lebih daripada itu ya Rasulullah, khataman Quran. Ya sudah 3 hari. Tak boleh kurang dari 3 hari. Kemudian puasa itu akhirnya dia bilang, saya sanggup lebih dari 3 hari itu dalam sebulan ya Rasul. Kata Rasulullah, ya sudah dalam sepekan 3 kali. Aku sanggup lebih daripada itu ya Rasul. Ya sudah, kalau begitu puasa 1 hari, 2 hari gak puasa.
Aku sanggup lebih daripada itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan sebaik-baik puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Akhirnya dia terima itu. Jadi siang hari dia puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Malamnya dia hataman tiap 3 malam. Setelah itu dia ada waktu untuk istrinya. Coba ya kawan, para sahabat luar biasa mereka, ahli ibadah, alim, faqih, ya, dan mereka orang-orang yang rajin ibadah, hataman 3 hari sekali. Tapi di akhir hayatnya menjelang meninggal dia menyesal. Kenapa? Karena aku tidak mengambil rukhsah dari Rasul. Sekiranya dulu aku terima rukhsahnya katanya. Karena orang kalau sudah tua melemah, gak kuat puasa Daud ya. Ya, begitu pula hataman 3 hari kan berat. Berarti 1 hari 10 juz. Kuat ente? Umur 70. Hah? 80. Umur 80 hataman tiap 3 hari kuat tak kira-kira Pak? Berat ya akhi. Ya. Nah itu makanya ambillah rukhsah Rasulullah sallallahu alaihi usahakan hataman setiap sebulan sekali. Iya. Saya belum menemukan riwayat yang 40 hari sekali. Karena ahli fikih kayak Syekh Abdul Salam, Profesor Dr. Abdul Salam Syuwair menyatakan minimal 40 hari. Saya belum menemukan lafaz 40 hari itu. Wallahu a'lam. Barangkali antum pernah lihat lafaz hadisnya yang ada di Sahih Bukhari itu 30 hari. 1 bulan hataman sekali. Itulah para sahabat ya kawan. Kemudian liyaghidha bihimul kufar. Renungkan ayat ini ya kawan. Liyaghidha bihimul kufar. Agar orang kafir marah dengan mereka. Maka kata Imam Malik di sini ya, Syekh Shalih Fauzan juga sependapat dengan itu. Ini perkataan Imam Malik. Siapa yang marah sama sahabat maka dia kufar, kafir. Itu. Alhamdulillah kita orang dimudahkan oleh Allah untuk mencintai para sahabat. Tidak ada sedikit pun di hati kita ini dengki apalagi permusuhan dengan sahabat. Walhamdulillah. Dan tidak ada kedengkian dengan Rasulullah. Orang Yahudi itu dengki dengan Rasulullah dan para sahabat. Ya lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qawluhu li'anna innama 'arafna Allaha wa 'arafna Rasulahu wa 'arafna al-Qur'ana wa 'arafna al-khaira wasyarra wad-dunya wal akhirah bil athar. Ay bil athar alladhi rawawha wa hiya al-ahadits allati rawawha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فالذي يطعن فيهم يطعن في الشريعة لأنها من رواية رواة كذبة وغير موثوقين وهذا قصد اليهود والمجوس يدسون على المسلمين جماعة يسبون الصحابة وقصدهم أن يبطلوا الشريعة لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة من باب أولى. Alhamdulillah. Kata Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau kita mengenal Allah dan mengenal Rasulnya dan mengenal Al-Quran dan mengenal kebaikan dan keburukan, mengenal dunia dan akhirat, iya, mengenal itu semua itu dengan athar. Athar itu maksudnya riwayat, baik dari sahabat, dari Nabi, atau dari sahabat yang meriwayatkan perkataan mereka atau tabi'i. Itu namanya athar. Athar, ya, yang mereka riwayatkan. Itu hadis yang mereka riwayatkan dari Rasulullah SAW. Perhatikan para sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi. Ya, antum bisa lihat itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i, Musnad Ahmad, ya, Muwatta Malik, dan yang lainnya kitab hadis itu disebutkan dengan sanadnya oleh mukharriju al-ahadits. Mukharriju itu ya Imam Bukhari, Muslim itu tadi yang mengeluarkan hadis dengan sanad sampai kepada sahabat, dan sahabat mereka dari siapa? Dari Nabi.
Sanad ini adalah kekhususan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, yang itu tidak ada pada umat sebelumnya. Tidak ada umat sebelumnya. Antum lihat di Bible, Perjanjian Lama dan Baru, ada nggak sanadnya? Ada. Tanya sama orang Kristen, mana sanadnya? Ini sudah terjemahan bahasa Indonesia. Bible sudah terjemahan bahasa Indonesia. Dari mana terjemahan bahasa Indonesia? Dari bahasa Inggris. Memangnya Nabi Isa orang Inggris? Nabi Isa bukan orang Inggris. Dia ketika dakwah dan Injil ketika diturunkan bukan dengan bahasa Inggris. Lalu bahasa apa? Aram. Begitu kata para ahli, ya, para ulama. Dan juga bahasa Inggris itu, Bible dalam bahasa Inggris itu diambil dari mana? Diambil dari Bible yang berbahasa Yunani. Jadi sudah mengalami berapa kali terjemahan itu? Berkali-kali sudah. Ya, yang namanya terjemah tidak persis sebagaimana kitab aslinya. Sudah mengalami perubahan dalam makna interpretasi, karena yang namanya penterjemah itu kemampuan bahasanya berbeda-beda, ya kan? Apalagi sudah diterjemahin dalam beberapa kali bahasa. Sedangkan Al-Quran ada dalam bahasa Arab. Bahkan yang ditulis di zamannya Uthman itu ada, yang dinukil dari kitab mushaf yang dikumpulkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ada di Madinah, di Ma'rad Al-Quran, Museum Al-Quran, itu ditampakkan ini loh mushaf Uthman. Tebelnya sak beda ya kan? Ya. Dan itu tulisannya, itu ada tulisannya itu nggak ada harokatnya ya kan? Nggak ada harokat. Alif A I U sukun wala fathatain domatin wala kasrotain itu nggak ada. Ya. Tapi kan bisa dibaca oleh hafid, orang yang hafid Quran, dia bisa baca. Itu bukti bahwa Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran dan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Lah, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini? Dengan sanad. Al-Quran ada sanadnya, itu bahkan bukunya dari 14 abad yang lalu masih ada. Mushaf yang ditulis zamannya Uthman bin Affan itu yang dinamakan Mushaf Uthmani. Walhamdulillah. Kemudian mana tadi? Jadi para sahabat adalah rawi dari Rasulullah SAW. Maka mencela sahabat berarti sama saja mencela apa yang dibawa oleh sahabat. Apa yang dibawa? Syariat Islam dari Rasulullah. Sebab itu syariat itu riwayat dari para rawi, ya ini para sahabat. Lah kalau mereka menuduh bahwa para sahabat itu pendusta, tidak terpercaya, ini yang diinginkan oleh Yahudi dan Majusi untuk menjatuhkan kaum muslimin, ya, dengan cara mereka mencela para sahabat. Ya kawan, kenapa kok Majus di sini? Ya semua hatta Yahudi dan Nasara juga mereka tidak senang dengan kaum muslim. Kenapa cuma disebut Yahudi wal Majus? Ya karena Yahudi ini sangat membenci Islam dan Rasulullah SAW dan membenci umat Islam. Coba lihat sampai sekarang. Ashras a'da'illah, ya, lil muslimin al-yahud. Inna syaddan nasi adawati lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku. Orang yang paling musuh dengan kaum mukmin itu Yahudi. Setelah itu orang-orang musyrik. Di antara orang musyrik Majus. Majus itu dulu di mana negaranya, ya kawan? Iran. Yang ajib, turunan Majus sekarang ini di Iran itu mereka mencela sahabat terang-terangan. Katanya mereka tidak ada takiyah, nggak ada sembunyi-sembunyi,
ya, kami mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Terang-terangan mereka. Benar kan? Turunannya Majusi, benci dengan Islam, maka mereka mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Sebab kalau mereka menggugurkan yang membawa syariat dan rawi yang membawa syariat dan mencela umat yang paling afdal ini, yaitu para sahabat, apalagi mencela selain sahabat. Lalu sahabatnya dicela, dikafirkan, apalagi kita orang. Maka jangan terlalu terpesona, jangan tertipu dengan gayanya orang Syiah. Dari dulu mereka itu menjual jihad dengan Yahudi, ya, untuk menarik kaum muslimin ke dalam pemahaman mereka. Antum baca sejarahnya Mustafa Kemal Atatürk. Ternyata Mustafa Kemal Atatürk itu orang Yahudi dari Bani Dauman, terkenal itu, ada sejarahnya. Bagaimana kok bisa dia menguasai Turki dan merontokkan khilafah Utsmaniyah terakhir waktu itu? Caranya dia untuk mengambil hati umat Islam, dia meneriakkan jihad melawan orang Yahudi dan orang kafir. Jihad, ya, akhirnya semua orang Islam termasuk warga Turki senang sama dia. Begitu kepemimpinan di tangan dia, kewibawaan, barulah dia mencela khilafah, ya, dan menjatuhkan khilafah Utsmaniyah itu. Habis sudah, dan diganti dengan negara sekuler, itu Turki. Melarang azan dengan bahasa Arab, jadi azan pakai bahasa Turki waktu itu, di zamannya Mustafa Kemal Atatürk. Jadi seperti itu mereka. Jadi hati-hati. Jadi karena orang awam, nah, perhatikan ya, orang awam itu gampang dengan syiarat. Syiarat itu apa ya? Slogan-slogan. Jihad. Ya. Al-maut li Amerika, al-maut li Israel, kematian buat Amerika, kematian buat Israel. Siapa yang meneriakkan itu? Syiah. Tujuannya apa? Untuk supaya mengelabui ahli sunnah, orang awam, supaya mereka memiliki pengikut dari kalangan ahli sunnah yang awam sebanyak-banyaknya. Maka hati-hati ya kawan, jangan sampai tertipu. Apa kata ulama? Tidak mungkin bisa mengalahkan, yakni ya, tidak bisa mengalahkan Yahudi orang-orang yang mencela Umar. Yang bisa mengalahkan Yahudi orang-orang yang seperti Umar dan yang mencintai Umar. Kenapa kok disebut Umar secara khusus? Karena di zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu itu dialah yang menerima kunci Baitul Maqdis. Kunci Baitul Maqdis dia yang menerima dari orang-orang Nasrani di situ, yang mengaku dirinya keturunan Bani Israel. Menaklukkan Baitul Maqdis itu di zamannya Umar. Maka ulama mengatakan tidak ada yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis, ya, dan mengalahkan Yahudi kecuali Umar dan seperti Umar dan yang mencintai Umar. Adapun orang-orang yang mencela Umar tidak akan bisa mengalahkan Yahudi. Itu ya kawan. Dan orang-orang Syiah kalau ditanya tentang Baitul Maqdis, apa jawab mereka? Apa kata mereka? Masjidil Aqsa. Apa kata mereka? Masjidil Aqsa itu yang bangun Umar. Yang bangun Umar katanya. Jadi mereka tidak senang hatta dengan Masjidil Aqsa. Kenapa Iran baru kemarin itu menyerang Israel? Ya karena mereka diserang duluan. Padahal selama ini kan Gaza kan diserang terus. Ya. Kenapa Iran berhenti membela Gaza? Ya karena mereka sebenarnya tidak membela ahli sunnah yang ada di Gaza. Gak mau mereka membela kaum muslimin yang ada di Gaza. Mereka hanya membela kepentingan nasionalnya aja. Taib ya akhi. Lanjut. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal Qur'ana ila sunnah ahwaju min as-sunnah ila al-Qur'an.
Al-Qur'an ahwaju ila sunnah kama dzakarna li anna sunnata mubayyinatun wa mufassiratun lil Qur'an. Fa hunaka asya'u mujmalatun fil Qur'an bayyanatha sunnah. Allahu amara bis shalah lakinnahu lam yubayyin 'adada raka'atiha wa lam yubayyin sifat as-shalah wa hadha bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala sallu kama ra'aytumuni usalli. Al-hajj ja'a mujmalan fil Qur'an wa wukila bayanuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam hajja bil muslimin fi hajjatil wada wa qala lita'khudhu 'anni manasikakum ay ta'allamu min af'ali wa aqwali ma tu'adduna bihi manasikakum. Wa Allahu jalla wa ala yaqul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Fal Qur'an muhtajun ila sunnah litubayyinahu falladhi ya'khudhu al-Qur'an faqat yakunu qad qata'a al-Qur'an amma yubayyinuhu wa ma yuwaddihuhu. Wa hadha hadafu ahli dhalal walladhina fi qulubihim zayghun li'anna ahla az-zayghi ya'khuduna bi tarafi لأن أهل الزيغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه ويأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ وطريقة المتعالمين والجهال الذين يدعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال فيحرمون ويحللون دون بصيرة والعياذ بالله لأنهم ما سلكوا المنهج العلمي وإنما تعلموا على أنفسهم أو على كتبهم أو على هو مثلهم في الجهل. Insyaallah nanti kita akan terangkan yang ini di lain kesempatan biidznillah taala. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti kita terangkan.